Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, teman-teman segenap para pendengar yang kami hormati, kita lanjutkan belajar bersama membaca buku Marhaban bil Maut. Selamat datang kematian. Di malam ini kita akan memulai bab yang baru, yakni bab yang kedua. Bab yang kedua di halaman 165. 165. Di bab yang pertama, sebagaimana yang telah berjalan bersama kita, alhamdulillah kita sudah berbicara secara ringkas dan umum berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ruh, dengan kematian. Apa itu kematian, bagaimana hakikat ruh, dan apa informasi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan ruh, dan bagaimana penjelasan para ulama tentang sifat-sifat ruh, ya. Kemudian kita juga sudah berbicara bagaimana perjalanan ruh, ya, hubungan antara ruh dengan badan manusia. Ada dalam beberapa keadaan, kemudian bagaimana keadaan atau perjalanan ruh ketika dia telah berpisah dengan badan, kemudian di mana posisi ruh orang-orang beriman dan ruh orang kafir setelah mereka meninggal, setelah mereka berpisah dengan badan, dan kemana ruh akan dipulangkan setelah hari berbangkit nanti. Kali kita sudah bahas di bab yang pertama, sekarang kita lanjutkan bab yang kedua. Di bab yang kedua ini teman-teman, kita akan berbicara tentang inti daripada buku, yakni selamat datang kematian. Selamat datang kematian. Mungkin bagi sebahagian pembaca atau sebagian orang akan ketika melihat judul buku Selamat Datang Kematian akan beragam cara mereka memandang. Ini bahasanya bahasa yang bahasa yang agak mengerikan, ya, karena ada kalimat selamat datang kematian. Akan tetapi teman-teman, judul ini kami ambilkan bukanlah daripada ijtihad kami, tidak, tapi ini diambil dari perkataan sahabat yang mulia, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kematian itu mesti ucapkan marhaban, ucapkan selamat datang kepadanya? Karena dia adalah sesuatu yang pasti akan datang. Satu-satunya tamu yang pasti dalam kehidupan ini, Pak, adalah kematian. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kematian ini dengan kata al-yaqin. Dengan kata apa, Pak? Al-yaqin, yakni keyakinan. Allah berfirman di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqinu. Dan hendaklah engkau, wahai Muhammad, senantiasa beribadah menyembah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Apa makna al-yaqin di sini? Yakni kematian. Ai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal mautu. Hendaklah engkau senantiasa beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Jadi sesuatu yang yakin dalam ini adalah kematian. Nah, sekarang mungkin mayoritas kita manusia, sifat tabiat kita adalah benci kepada kematian. Kita takut kepada kematian. Kenapa? Kematian adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Karena manusia fitrahnya ingin hidup lama, ingin badan kita sehat dan tidak mati-mati. Itu ingin fitrah manusia. Namun di sana teman-teman, namun di sana ternyata ada manusia atau orang-orang yang justru mereka merindukan kematian. Seakan-akan kematian ini adalah tamu yang mereka impikan, yang mereka harapkan kedatangannya. Bahkan bagi mereka kematian itu bagaikan hidangan yang lezat. Ya, kematian bagi sebagian orang adalah hidangan yang lezat. Namun di sana juga tidak sedikit manusia yang begitu takut, ya. Bahkan mereka kalau bisa berusaha lari dari yang namanya mati, mereka akan berusaha untuk melakukannya. Dan ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang keyakinan. Latar belakang keyakinan, apalagi juga dipengaruhi oleh dosa-dosa dan maksiat, ya, dosa dan maksiat, bahkan kekufuran. Dalam hal ini yang paling
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, orang yang paling benci dan takut dengan kematian adalah orang Yahudi. Orang siapa? Yahudi, Jews. Itu mereka paling benci dengan kematian, takut dengan kematian. Bahkan mereka berupaya untuk lari dari kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad kepada orang Yahudi itu, jika kalian lari, ya, menghindar dari namanya kematian, fa innahu mulaqikum. Mati itu pasti akan mendatangi kalian dimanapun kalian berada. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Kemudian setelah itu akan dikembalikan kepada Allah, zat yang Maha mengetahui yang nampak dan yang perkara gaib. Ya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kalian akan dikabarkan di akhirat nanti apa yang telah kalian lakukan di masa di dunia. Dalam surah Baqarah Allah juga mengatakan tentang Yahudi, waddal apa? La tajidan wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Dan engkau akan mendapati wahai Muhammad orang yang paling cinta dengan kehidupan ini adalah orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi nampaknya apa? Kalau kita lihat dari beberapa ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengungkap sebab-sebab orang mencintai kehidupan berlebihan dan takut dengan kematian. Apa sebabnya? Dosa, maksiat. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu kebangkangannya luar biasa, bukan dari dahulu sampai sekarang. Bukan sekarang saja, Pak, bahkan dari dahulu lagi. Kebencian mereka, kebangkangan mereka dalam kehidupan, kekufuran mereka kepada Allah, ya, bahkan para nabi mereka bunuh. Nah, sebab-sebab maksiat itu, Pak, ternyata membuat mereka semakin cinta kepada kehidupan dan justru takut kepada kematian. Nah, sekarang kita akan berbicara perspektif kenapa kok ada ternyata di sana ada orang-orang yang memandang kematian itu sesuatu yang mesti diharapkan, bagaikan hidangan yang lezat yang harus mereka santap. Ada orang seperti itu, Pak? Ada. Nah, inilah yang akan kita baca di pembahasan buku ini. Kemudian nanti yang akan kita bahas juga insya Allah, apa kiat atau apa upaya kita agar kita bisa mengurangi rasa takut terhadap kematian itu. Nah, ini akan kita baca di bab ini insya Allah ta'ala. Baik. Kita lihat ya di sini dari buku, di paragraf yang pertama, ya, kita menyebutkan bahwasanya ada di sini kita sebutkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kita lihat teman-teman bagaimana penjelasan daripada Rasulullah SAW, kemudian bagaimana sikap para salaf kita, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, begitu bergairah dan tidak ada rasa takut yang berlebihan terhadap yang namanya kematian. Kita lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan tentang al-maut. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak beliau dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, tuhfatul mu'minil mautu. Kata Nabi SAW, hidangan yang terlezat untuk seorang hamba yang beriman adalah kematian. Hidangan yang lezat bagi seorang hamba yang beriman adalah al-maut, kematian. Di sini yang berbicara siapa? Nabi SAW. Yani hidangan yang lezat bagi seorang mukmin adalah kematian. Nabi menyebutkan di sini, ya, pertama ada kata hidangan. Dan hidangan itu identik sesuatu yang kita suka. Hidangan sesuatu yang kita suka. Yang kedua, teman-teman, ada kematian. Kematian itu digambarkan oleh Nabi SAW bagaikan apa? Makanan yang lezat. Sesuatu yang hendak kita santap. Kalau kita lapar, Pak, ketemu makanan yang lezat, apa yang kita lakukan? Akan bersegera untuk memakannya. Kita tidak khawatir dan tanpa berpikir panjang, kita akan segera menjemput makanan itu. Nabi SAW menyebutkan di sini perumpamaan, di mana perumpamaan itu bagaikan hidangan yang lezat. Pertanyaannya, untuk siapa sifat ini akan bisa diberikan? Kata Nabi SAW adalah untuk orang yang beriman. Berarti keimanan, cara pandang, ideologi, akidah, ini sangat memberi pengaruh kepada bagaimana sikap kita menghadapi kematian. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita sudah tahu bagaimana Nabi SAW memberikan penjelasan bahwasanya kematian itu bagi seorang mukmin bagaikan hidangan yang lezat,
Mari kita lihat tasawur atau gambaran sikap para pendahulu kita, terutama para sahabat. Di antara para sahabat itu teman-teman, gaya hidup mereka dalam menjalani bermuamalah dengan kehidupan dunia ini, mereka menjadikan dunia itu sesuatu yang sangat ringan bagi mereka. Ringan. Kemudian tidak ada yang berat beban kehidupan mereka dari sisi dunia. Tapi justru mereka menjadikan besar beban hidup mereka dalam urusan apa? Dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Ya, dalam urusan agama. Sehingga kita melihat petikan-petikan sejarah dari kehidupan para as-salaf, mereka ternyata adalah orang-orang yang sangat mencintai kematian melebihi daripada kehidupan. Mencintai kematian daripada kehidupan. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman, apa rahasianya? Apa rahasianya demikian? Ya. Di antara sahabat atau para salaf kita yang menyatakan hal itu adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal teman-teman adalah ulamanya sahabat. Orang yang paling faham tentang hal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan itu recommended dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita simak sekarang bagaimana sikap orang-orang yang mulia ini teman-teman. Mudah-mudahan ini memberi pengaruh kepada saya dan kepada kita semua kawan-kawan segala pendengar, kepada kaum muslimin. Bagaimana cara pandang mereka, orang-orang hebat pendahulu kita, di dalam menghadapi kematian. Diriwayatkan dari Amr bin Qais rahimahullahu ta'ala dari seseorang yang telah mengabarkan kepada beliau bahwasanya diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika kematian mendatangi Mu'adz, maka beliau berkata kepada pembantunya. Apa kata beliau? Aduhai, apakah kita sudah memasuki waktu pagi? Jadi Mu'adz dalam kondisi sakit, di saat dia sudah tua akan menghadapi kematian. Maka dia bertanya kepada pembantunya, apakah kita sudah masuki waktu pagi? Pembantunya menjawab, belum. Maka Mu'adz meninggalkannya sesaat, kemudian dia berkata lagi. Apa kata beliau? Lihatlah, apakah waktu pagi sudah masuk? Maka pembantunya juga menjawab, ya, sekarang waktu pagi sudah masuk dan fajar sudah menyingsing. Dia sudah mendekati waktu subuh. Maka Mu'adz berkata, apa kata beliau? A'udzu billahi min lailatin sabahwa ilan nar. Aku berlindung kepada Allah dari masuk waktu pagi yang mengantarkan aku ke neraka. Dan ini bentuk akidah teman-teman. Keyakinan seorang mukmin, mereka takut kepada siksaan neraka. Ya, takut kepada siksaan neraka. Bukan seperti sebagian orang justru mereka menyatakan kita itu beribadah bukan karena takut neraka, bukan berharap surga. Ya, ini adalah cara pandang yang salah, keliru. Kita dalam hidup ini ada namanya reward dan ada namanya punishment. Dalam agama kita dijanjikan itu. Orang yang melakukan kebaikan, muaranya kemana? Ke surga. Orang yang melakukan pembangkangan, kemaksiatan, kezaliman, kekufuran, kesudahannya di mana? Di neraka. Ini biasa. Dan ini tabiat kita manusia. Ya, tabiat kita manusia mencintai hal-hal yang dijanjikan berupa reward. Ya. Nah, sahabat Mu'adz bin Jabal di sini mengatakan bahwasanya saya takut kepada neraka. Yani berlindung kepada Allah dari waktu pagi masuk ke dalam neraka. Kemudian apa kata beliau? Ini beliau sudah tua nih, Mu'adz bin Jabal. Apa kata beliau? Marhaban bil mauti marhaban. Nah, inilah Pak. Kata beliau, selamat datang kematian, selamat datang. Jadi buku ini saya beri judul dengan Marhaban bil maut, diambil dari perkataan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita lihat Pak, apa alasan beliau? Kenapa beliau begitu? Padahal ini sudah mau meninggal dunia nih. Sudah mau berpisah ruh dengan jasad. Tetapi kenapa ucapan ini masih terlintas dari lisan beliau? Selamat datang kematian. Orang namanya kalau kematian pasti takut. Tidak ada yang terpikir lagi yang namanya mati itu sekarat kan. Orang bisa jadi kadang ada orang kalau mau mati itu Pak, bicaranya ngelantur. Takutnya berlebihan, kesedihan luar biasa. Tapi tidak halnya dengan Mu'adz bin Jabal. Justru beliau mengatakan apa? Selamat datang kematian, selamat datang kematian. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita lihat. Apa alasan beliau? Apa sebab yang membuat ucapan yang begitu ikhlas berasal dari hati seorang muslim yang baik terlintas di saat detik-detik datangnya
kematian. Apa kata beliau? Marhaban bil mauti marhaba. Selamat datang kematian, selamat datang. Zairun mughib, yakni tamu yang yang gaib. Nah, kematian itu tak nampak. Dia ada, dirasakan, ditemukan, pengaruhnya nampak, tapi dia tidak terlihat bentuknya apa. Itulah kematian. Makanya Mu'adz mengatakan zairun gaib atau zairun mughib, tamu yang tidak nampak. Tamu yang tidak nampak. Ini sulit ini, Pak. Sesuatu yang mendatangi kita tapi tak tampak itu sulit. Mana yang sulit? Musuh yang nampak dengan musuh yang tidak nampak. Mana yang berat? Yang berat yang tidak nampak. Kalau mana yang berat? Kasus COVID-19 atau adanya pencuri yang datang ke rumah kita. Mana yang sulit, Pak? Sulit COVID-19 lagi, kenapa? Ini tidak nampak. Ini manusia begitu menakutkan. Beda dengan pencuri, kalau datang ke rumah kita dan kita bisa melihat, bisa kita menghindar. Tapi kalau tamu yang tidak nampak, sulit. Nah, inilah sifatnya kematian. Habibun ja'a ala faqah. Kata beliau, tamu yang merupakan tamu yang dirindukan. Yang datang kepada siapa? Yang datang kepada orang yang miskin. Tamu yang dirindukan datang kepada si miskin. Maksudnya siapa? Maksudnya kepada beliau, dan ini bentuk daripada ketawaduan daripada Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan tamu ini datang kepada orang yang miskin. Baik itu beliau ataupun semua manusia. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah mati tidak ada lagi memiliki apa-apa, Pak. Orang yang miskin itu kan orang yang tidak memiliki apa-apa. Bekalnya seadanya, secukupnya. Dan dia tidak bisa menghindari apa yang mesti berlaku atasnya. Itu miskin namanya. Itu miskin namanya. Jadi kematian itu satu apa tadi? Tamu yang gaib. Yang kedua, tamu yang dicintai yang datang kepada orang yang miskin. La aflaha man nadim. Tidak akan beruntung orang-orang yang menyesal. Tidak akan beruntung orang-orang yang menyesal. Ini orang yang mendatangi yang menyesali kehidupannya atau menyesali datangnya kematian tidak akan bermanfaat. Hidup yang kalau sudah didatangi kematian tidak bermanfaat lagi. Ya. Kemudian apa kata beliau? Allahumma inni qad in kuntu akhaf. Ya Allah, sesungguhnya aku mengetahui aku ini adalah orang yang takut kepadamu. Fa'ana al-yawma arju. Dan di saat aku akan meninggal dunia, hari ini aku begitu mengharapkan rahmatmu. Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun uhibbul baqa' fid dunya. Ya. Wahai Allah, sesungguhnya engkau sudah mengetahui aku adalah hamba yang tidak pernah menginginkan hidup lama di muka bumi ini. Artinya saya tidak ingin hidup abadi. Ya, tahu seorang muslim itu kehidupannya adalah akan berujung dengan kematian. Jadi ya Allah, engkau sudah begitu mengetahui aku adalah orang yang tidak mencintai hidup lama di muka bumi ini. Taib. Kata beliau, likariyal anhari wala ligorsil asjar. Aku tidak ingin hidup lama untuk bisa bercocok tanam, untuk bisa untuk bisa mengalirkan sungai, ya, untuk bisa berinvestasi banyak, untuk bisa memiliki harta dunia yang banyak. Tidak itu tujuannya. Engkau mengetahui yang ini ya Allah. Walakin kuntu uhibbul baqa. Tetapi aku berharap kalau sekiranya engkau berikan aku umur yang panjang, umur yang lebih, apa kata beliau? Li mukabadatil lail at-tawil, agar aku bisa memanfaatkan melalui malam-malamku dengan ibadah yang lama. Coba cara pandang beliau. Kemudian kata beliau, wali dhamil hawajir fil harri syadid, dan agar aku bisa menjalani hari-hariku ya di siang hariku untuk berpuasa, mengeringkan urat-urat kerongkongan. Apa maksudnya? Jadi berpuasa di siang hari, malam melakukan ketaatan kepada Allah, di siang hari aku bisa melakukan ketaatan berupa ibadah puasa. Kemudian kata beliau, wali muzahamatil ulama, dan agar aku bisa membarengi para ulama. Membarengi para ulama birrukabi fi hilaqi dzikr, sehingga aku bisa duduk bersama mereka di majelis-majelis ilmu, di majelis ilmu. Coba kalau kita perhatikan teman-teman, asar ini adalah asar yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Az-Zuhud dan yang lainnya. Kalau kita memperhatikan bagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal begitu beliau mengharapkan kematian karena ada sebab. Apa sebab yang beliau harapkan? Satu, karena akidah yang beliau bangun. Yakni beliau tahu bahwasanya kehidupan manusia itu akan berujung dengan kematian dan setelahnya tempat pulangnya kalau tidak ke surga ke neraka. Ya. Kemudian yang kedua, beliau berharap kepada Allah, ada sebab-sebab yang beliau lakukan, yakni kehidupan yang saya lakukan ini ya Allah,
adalah semata-mata untuk melakukan ketaatan kepada hari-hari aku lakukan dengan ibadah, kemudian malam hari aku melakukan dengan ibadah salat malam, dan sela-sela daripada kehidupanku aku membersamai para ulama, membersamai apa? Para ulama, agar bisa hadir di majelis-majelis mereka, hadir di majelis-majelis ilmu mereka, belajar meneguk mata air yang jernih daripada apa? Daripada nasihat-nasihat yang mereka sampaikan. Inilah tujuan kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat teman-teman, para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat mencintai apa? Mencintai ilmu, mencintai para ulama, mencintai majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quranul Karim, dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena teman-teman, kehidupan bersama para ulama, ulama yang Rabbani itu adalah sebuah kelezatan yang tidak bisa dinilai dengan real, tidak bisa dinilai dengan dolar, tidak bisa dihargai dengan uang. Kenapa? Kehidupan bersama ulama adalah kehidupan yang hakiki. Jadi mereka ulama-ulama yang Rabbani, mereka akan mengajarkan kepada kita adab, mengajarkan kepada kita akhlak, mengajarkan kepada kita bagaimana cara pandang kehidupan, cara pandang kehidupan. Mereka akan mengabarkan kepada kita bagaimana hakikat kehidupan yang sebenarnya dan apa yang harus kita persiapkan dalam kehidupan ini. Ini kehidupan bersama para ulama. Ya. Oleh karenanya, sahabat Mu'adz adalah orang yang sangat mencintai para ulama dan beliau adalah orang yang menghormati para ulama. Bahkan beliau sendiri adalah ulama. Beliau sendiri adalah ulama. Nah, oleh karenanya teman-teman, akhlak ini bisa kita contoh untuk menumbuhkan rasa cinta dalam hati kita kepada akhirat adalah dengan apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mencintai ilmu dan para ulama. Jangan sampai kita merendahkan para ulama, mengecilkan ulama di mata kita. Para ulama yang benar-benar rabbani, mereka adalah orang yang jujur, ulama-ulama yang mengajak kepada kebenaran, kepada sunnah di atas manhaj yang sahih, hendaklah kita menghormati mereka. Kita cintai mereka ya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini tanpa para ulama, maka kehidupan kita akan menjadi hampa, menjadi hampa. Sampai ada ungkapan begini, Bang. Laulal bahaim laulal ulama'u lasara nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena para ulama, karena sebab ilmu yang diajarkan oleh para ulama, maka kehidupan manusia ini semuanya tidak ubah sebagaikan binatang ternak. Bagaikan apa? Binatang ternak. Karena para ulama adalah apa? Ulama adalah sumber kebaikan dalam hidup ini, ya, karena mereka mengajarkan kebenaran dan lentera di dalam kegelapan. Baik. Namun di sana ada orang-orang yang justru mengkedirkan para ulama. Mengkedirkan apa? Para ulama, mengecilkan ulama. Ulama orang-orang yang mengajak kepada kebenaran justru dipandang dengan apa? Dengan sebelah mata. Dipandang dengan apa? Sebelah mata. Tidak dihargai sedikit pun. Dan ini adalah cara yang digemborkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang musuh-musuh Islam untuk menghancurkan masa depan generasi kaum muslimin. Sampai ada satu pernyataan dari seorang orientalis, katanya begini, untuk menghancurkan masa depan Islam itu, hendaklah engkau menempuh salah satu dari 3 perkara. Pertama, teman-teman, hendaklah engkau mencaci para ulama. Yang kedua, jadikan wanita-wanitanya enggan menjadi ibu rumah tangga. Yang ketiga, hendaklah engkau menjadikan posisi para guru-guru yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan kebenaran, sesuatu yang tidak bernilai di dalam apa? Di dalam sosial masyarakat kaum muslimin. Yang 3 ini teman-teman mulai dari para ulama. Kenapa Islam bisa hancur kalau ulama sudah direndahkan? Karena kalau sudah ulama sudah dicaci, ulama sudah direndahkan, sudah diberikan plakat-plakat yang tidak benar kepadanya, pada dia mengajak kepada kebenaran, maka akan hilang kepercayaan daripada umat. Sementara ulama adalah tempat bertanya. Satu. Yang kedua, para ummahat, para ibu. Kalau ibu sudah dijadikan mereka merasa malu menjadi ibu rumah tangga, maka rumah-rumah akan kosong daripada pendidik. Dan ini terjadi, Pak. Hari ini banyak orang-orang para wanita malu menjadi ibu rumah tangga. Malu menjadi ibu rumah tangga walaupun dia menikah. Sehingga jadi apa yang dia lakukan? Dia harus menjadi wanita karir, bekerja di luar, kerja di kantor, berdesak-desak dengan para kaum lelaki. Ada apa tidak, Pak? Ada apa tidak? Banyak bekerja. Dan ini merusak kaum muslimin. Bukan berarti terus gimana? Boleh tidak wanita bekerja? Boleh tidak wanita bekerja? Boleh.
Boleh wanita bekerja. Tapi pekerjaan yang tidak melalaikan aktivitas rumah tangganya, tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Karena kalau ibu-ibu, para ummahat sudah ikut pula bekerja di luar, berdesak-desak bersama para lelaki, bahkan job-job yang harus dilakukan oleh para lelaki kaum kaum Adam dilakukan oleh kaum Hawa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan besar. Kerusakannya mulai dari rumah tangga. Anak-anak akan kosong dari siapa? Dari pendidik. Mereka akan kosong daripada sentuhan, pelayan, kasih sayang, didikan ibu yang melahirkannya. Sehingga yang mendidik anak-anak justru para khadamat, para pembantu. Para pembantu. Ya, anak-anak di rumah tangga yang mendidik siapa? Bukan ibu-ibunya lagi, tapi para pembantu. Kenapa? Ibunya bekerja, ayahnya pun bekerja. Rumah tangga kosong dari sosok dua orang ini. Kalau ayah mungkin bekerja di luar, ya, maka ibu yang akan mendidik mendidik anak-anak di rumah. Ini kerusakan, Pak. Dan ini kerusakannya luar biasa. Para ulama sering mengingatkan kepada kita, adalah para wanita ini, para umat, para wanita-wanita muslimah, dididik mereka untuk siap menjadi ibu rumah tangga. Menjadi istri yang baik dan menjadi ibu rumah tangga. Bukan dididik untuk menjadi wanita karir, tidak, Pak. Bukan itu didikan Islam. Tapi cara orang-orang kafir sekarang, bagaimana mereka mengangkat-angkat istilah namanya emansipasi. Apa namanya, Pak? Emansipasi wanita. Yang menjadikan kesetaraan gender, di mana para wanita itu juga bisa seperti lelaki, bahkan bisa jadi wanita seperti lelaki, sehingga job-job para lelaki dimasuki oleh para wanita. Bahkan ada wanita yang menjadi presiden, ada wanita yang menjadi gubernur, ada wanita yang menjadi wali kota, jadi bupati, ada wanita yang bekerja jadi tukang ojek, ada, Pak, ada. Kalau kita ke Jakarta, nah sini saya tidak tahu. Kalau pernah ke Jakarta, itu ada seperti taksi yang gojek-gojek itu, taksi itu apa? Ternyata ibu-ibu yang bawa. Ada ibu-ibu yang bawa bus. Sebenarnya dulu di Jakarta naik Trans Jakarta itu, yang nyopir saya kan bus panjang tuh. Kita duduk belakang. Saya tidak tahu sopirnya lelaki. Ternyata yang sopirnya siapa, Pak? Ke baju dinas Trans Jakarta itu. Siapa yang bawa sopirnya? Drivernya? Ibu-ibu. Coba. Pekerjaan yang harus dilakukan lelaki, di wanita yang melakukan. Subhanallah. Dan ini adalah cara yang praktis untuk menghancurkan masa depan Islam. Kenapa? Generasi akan hilang. Tidak ada pendidiknya. Pembantu, Pak, mau mengharapkan pendidikan anak dari pembantu, dari apa namanya istilahnya, babysitter, apa namanya, babysitter, ya. Apakah sama kualitas babysitter dengan ibunya yang melahirkannya? Tidak sama, Pak. Mereka mengharapkan apa? Mengharapkan salary bulanan, gaji. Adapun sang ibu kalau mendidik anak, dia mendidik dengan penuh kasih sayang, dengan cinta, dengan dekapan, dengan keikhlasan. Beda nilainya dengan apa? Dengan siapa? Dengan babysitter. Oleh karenanya, yang merusak hari ini terhadap generasi Islam adalah lahirnya opini bahwasanya para wanita muslimat harus emansipasi, harus ada kesetaraan gender, ya, sehingga mereka harus bekerja. Rumah tangga kosong daripada sosok para ibunda. Kemudian yang ketiga adalah para guru. Guru-guru hari ini justru dalam tanda kutip adalah guru agama. Itu dijadikan orang yang seakan-akan para pengemis. Mereka kalau bisa dibayar, kalau di instansi yang sekolah, kalau bisa dikecilkan gajinya, kecilkan gajinya. Agar apa? Agar dia tidak lagi bersemangat, cuma ngajar kok. Padahal ini adalah cara untuk melemahkan semangat pendidikan dalam Islam. Guru-guru hari ini tidak terlalu bernilai, Pak, seperti dahulu. Bahkan jangan sampai guru-guru sempat memarahi anak murid. Itu sudah ada aturan. Ada di sebagian daerah, guru-guru gak boleh marahi murid. Kalau salah muridnya, ya sudah, dibiarkan saja. Ya, di mana-mana penyakit itu ada. Jadi guru tidak memiliki hak prerogatif untuk mendidik murid-murid yang anak didik mereka dengan apa? Dengan pendidikan yang mungkin semacam pemberian hukuman, punishment. Itu tidak boleh hari ini. Beda dengan masa kita dulu. Saya Pak, saya usia masih 30-an ya. Tapi usia saya kecil dulu, usia 10 tahun, kita itu kalau di surau-surau, kalau di Minang itu namanya surau dulu, surau atau di mes-mes, kita belajar itu biasa dengan rotan, Pak. Biasa dengan rotan. Kalau umpama agak dapat tuh disuruh kita berdiri sambil jewer dengan telinga, kemudian nanti dipukul tangan dengan rotan. Pukulnya bukan pukulan yang tidak menzalimi, tidak. Pukul yang memberikan kita pelajaran. Hari ini jangan coba-coba. Ada anak-anak didik kita dipukul maka kita akan, Anda seorang guru, cuma seorang pengajar. Sehingga apa? Dikerdilkan guru itu. Yang terjadi adalah murid-murid tidak ada lagi rasa respek atau penghormatannya kepada sang guru. Yang terjadi apa, Pak? Banyaknya murid-murid yang nakal berseliweran
di sebuah komunitas namanya sekolah ataupun universitas. Dan ini cara untuk menghancurkan masa depan Islam. Itu sudah berlaku. Sudah berlaku. Oleh karena teman-teman, ya, bahwasanya seorang muslim hendaklah mereka mempersiapkan yang terbaik untuk masa depan generasi Islam dan agamanya. Baik. Kita lanjutkan di pembahasan buku. Oleh karena itu teman-teman di sini mengatakan, perhatikanlah sejenak ucapan sahabat yang mulia ini. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat mufassir, ya, apa namanya, dari generasi para sahabat ini, apa namanya, generasi sahabat, maaf ya, Mu'adz bin Jabal, bahwasanya beliau begitu, yang beliau adalah orang yang telah berkorban, mengorbankan kehidupan beliau untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menolong sunnah nabinya dan meredupkan penyimpangan dan hal-hal yang berseberangan dengan agama, yang disebut dengan bid'ah. Di saat terakhir kehidupan beliau, justru beliau begitu merindukan kematian agar segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan apa? Rabb yang telah menciptakannya. Ini pelajaran daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Baik, kemudian berikutnya Rasulullah SAW telah mendidik para sahabat tentang hakikat kehidupan dunia dan ilmu tentang negeri akhirat, sehingga lahirlah generasi yang tidak gentar dengan kematian. Walaupun sebab-sebabnya terbentang luas di hadapan mereka, seperti peperangan demi peperangan yang mereka hadapi, kilatan dan gemerincing suara pedang, tidak membuat nyali mereka ciut demi menegakkan kalimat tauhid. Dan mereka senantiasa mencari syahid dimanapun ia berada, selama mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani para sahabat, kenapa mereka menjadi generasi yang terbaik? Kenapa mereka menjadi generasi yang begitu mencintai akhirat daripada dunia? Karena pendidiknya adalah orang termulia di alam semesta ini. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan, menggambarkan tentang bagaimana sikap para sahabat. Allah berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih." Di antara mereka orang-orang mukmin, yakni maksudnya para sahabat, ada orang-orang yang menepati janji, menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janji, wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah janjinya. Ayat ini menjelaskan tentang sikap para sahabat. Jadi para sahabat itu di antara mereka sangat mencintai kematian. Walaupun sebab, dan mereka tidak gentar dengan kematian. Walaupun sebab-sebabnya terbentang ada di sekitar mereka. Seperti apa? Perperangan. Dulu di masa para sahabat, perang itu identik, Pak. Hal yang biasa perang di masa para sahabat. Sebentar-sebentar perang, sebentar-sebentar perang. Bahkan perang ini belum selesai, baru sampai di rumah, luka-luka badan masih belum sembuh, justru datang lagi seruan untuk perang. Sebagaimana terjadi di kisah perang Uhud. Sampai ada sahabat yang terluka, dia kakak beradik berdua. Caranya untuk sampai ke kota Madinah saking kuatnya berjalan, harus ditarik. Saya menari Anda 10 meter, kemudian sudah capek ditarik lagi nanti 10 meter. Bergantian agar sampai ke rumah. Setelah sampai di rumah, datang lagi seruan perang yang berikutnya. Ya, datang lagi seruan perang berikutnya. Dan mereka adalah, meskipun demikian, mereka segera berdiri. Untuk apa? Untuk memenuhi seruan perang itu. Jadi perang di masa dahulu hal yang biasa, Pak. Hal yang biasa. Kita aja sekarang ini yang tidak terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka para sahabat itu tidak memiliki rasa ciut kepada kematian? Karena mereka adalah orang yang tahu tujuan kematian itu kemana. Oleh karena Allah menggambarkan, di antara para sahabat itu ada orang yang jujur dengan janji yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang gugur. Yang gugur maksudnya siapa? Orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Seperti sahabat siapa nama sahabat yang gugur di perang Uhud? Hamzah, seperti Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai singanya kaum muslimin yang ditakuti oleh apa? Oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian juga siapa yang meninggal di perang Uhud? Siapa itu yang adalah anak muda yang delegasi Nabi SAW kota Madinah? Seingat namanya siapa? Ya, seperti yang Abdurrahman bin Auf menangis karenanya. Siapa delegasi pertama ke kota Madinah yang menghantarkan dakwah Islam ke kota Madinah? Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair gugur di mana? Di perang Uhud. Iya.
Mus'ab bin Umair gugur di perang Uhud. Nah, ayat ini bercerita tentang mereka-mereka ini. Jadi mereka yang sudah berguguran di perang Uhud meninggal dunia demi Allah SWT. Kemudian di antara mereka juga ada yang sedang menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu apa, Pak? Mungkin datang jihad lagi, sudah kita gabung lagi. Datang jihad lagi, kita gabung lagi. Padahal tuh ujungnya adalah kematian. Namun mereka tidak gentar sedikit pun. Kenapa? Karena mereka telah dididik oleh seorang guru yang Rabbani, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendidikan Nabi SAW? Dan ini akan kita baca insya Allah di bahasan-bahasan berikutnya. Tentang kematian, Nabi SAW juga berharap bahwasanya bukan hanya Mu'ad, ternyata guru beliau sendiri adalah orang yang begitu mencintai kematian. Kita lihat dari pernyataan Abu Hurairah. Nabi SAW pernah bersabda, "Walladhi nafsi biyadi," demi Allah yang jiwaku ada berada di tangannya, "lawadittu anni aqtula fi sabilillah, thumma ahya." Aku berharap agar bisa berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kemudian saya mati dan aku dihidupkan oleh Allah kembali. Thumma aqtul au thumma uqtal, ya. Thumma ahya. Kemudian aku berperang lagi dan mati, kemudian dibangkitkan oleh Allah kembali. Thumma uqtal, thumma ahya, thumma uqtal. Kemudian aku berperang lagi dan dibangkitkan oleh Allah lagi dan aku berperang lagi. Ini apa, Pak? Menunjukkan bagaimana semangat Nabi di dalam apa? Menegakkan agama Allah, dan beliau tidak takut dengan namanya kematian. Berarti apa? Ini ada rahasia bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang menjadikan kematian itu sebagai hidangan yang lezat bagi mereka. Tidak ada kegentaran sedikit pun. Kenapa? Karena ilmu yang mereka miliki tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita lihat juga lagi kisah yang lain. Kisah yang disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa saat terjadi perang Badar, Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk berjihad dengan bersabda, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Hendaklah kalian berdiri bersiap-siap untuk menuju surga Allah seluas langit dan bumi. Tiba-tiba ada seseorang sahabat, yang seorang anak muda yang bernama Umair ibn Humam al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini seorang anak muda. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ajannatun arduhas samawati wal ard?" Wahai Rasulullah, apakah surga itu seluas langit dan bumi? Sementara ya apa namanya, dia sedang memakan kurma. Jadi laki-laki berdiri kepada Nabi dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan tadi surga seluas langit dan bumi." Kata Nabi, "Iya." Maka dia mengatakan, "Bah, bah." Bah ini adalah sebuah ucapan. Nabi bertanya kepadanya, "Ma yahmiluka an qauli bakhin bah?" Apa maksud engkau mengucapkan kata bah bah sambil makan kurma tadi? Kata beliau, "La wallahi ya Rasulullah." Tidak demi Rasulullah, "illa raja'atan an akuna min ahliha." Tidak ada kecuali aku berharap mudah-mudahan aku termasuk orang yang apa? Yang termasuk orang yang dicatat sebagai penduduk surga. Jadi dia ketika Nabi mengabarkan tentang surga seluas langit dan bumi, maka dia terperanjat, merasa takjub. Surga itu ternyata luas. Maka dia mengatakan, masa apa alangkah luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Maka dia mengatakan, bah, apa maksudnya? Mudah-mudahan saya termasuk orang yang menghuni surga. Kemudian setelah itu teman-teman, kurma yang ada di tangannya beberapa biji dibuang, kemudian dia ambil pedang dan dia masuk ke kancah perperangan di perang Badar. Ini adalah salah satu sahabat yang meninggal di peristiwa perang Badar. Kenapa demikian teman-teman? Karena keimanan mereka terhadap apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan mereka tentang surga. Baik. Banyak di sini kami sebutkan beberapa kisah juga ya. Di antara orang-orang yang berharap tentang kematian seperti Khalid bin Walid juga kami sebutkan di sini. Kemudian juga seperti Umar bin Abdul Aziz, bagaimana belum merindukan kematian, ya, merindukan kematian dan seterusnya. Kami banyak sebutkan asal di sini, mungkin kita tidak baca semua. Kita sekarang lanjutkan teman-teman ke ke halaman 172. Di sini penulis menyebutkan jika kematian adalah sesuatu yang pasti akan mendatangi kita, maka kita butuh persiapan kepadanya. Karena setelah seseorang meninggal dunia, tidak ada yang akan mengikuti mereka kecuali apa? Amal saleh mereka yang akan menemani. Oleh karenanya, untuk menjadikan kecintaan kita kepada kematian, ada sebab-sebab yang harus kita lakukan. Ada sebab-sebab yang harus kita lakukan. Pertama, teman-teman, adalah bagaimana kita mengetahui tujuan daripada kehidupan manusia, muara kehidupan manusia. Bahwasanya kehidupan manusia muaranya iman surga ataupun iman neraka. Dan perjalanan untuk menuju ke sana sangatlah jauh.
Ada sebagaimana kata pepatah mengatakan, man arafa buhdas safar falyasta'id. Siapa yang mengetahui jauhnya sebuah perjalanan, maka hendaklah dia berbekal. Hendaklah dia berbekal. Kita kalau tahu perjalanan jauh, Pak, kira-kira kita siapkan bekal dengan lebih apa tidak? Kita siapkan bekal dengan lebih. Kenapa? Perjalanan jauh. Orang yang melakukan perjalanan jauh tanpa berbekal, ini namanya konyol. Harus ada perbekalan. Harus ada perbekalan. Dan kehidupan dunia ini harus kita pandang sebagai sesuatu yang sifatnya sementara. Semua pernak-pernik dan keindahan dunia ini, teman-teman, akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan. Saya dan kita semua, Bapak yang duduk di sini, para hadirin, semua keindahan dunia yang kita lihat ini, pernak-perniknya, ya, kemilaunya, semuanya akan kita tinggalkan. Tanpa terkecuali. Oleh karenanya, Nabi SAW ketika beliau melihat perkara yang menakjubkan dari urusan dunia, maka beliau mengatakan apa? Allahumma la aisha illa aisyul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kalau ada sahabat ya yang takjub melihat harta dunia, melihat rumah orang mewah, melihat kerajaan orang kuasa orang lain, maka dia akan mengatakan apa? Allahumma la aisha la aisyul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan akhirat. Artinya apa? Kehidupan yang sebenarnya yang harus saya takjubkan, yang harus saya persiapkan bekal untuknya, yang harus saya apa namanya? Yang harus saya berbekal untuknya adalah kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, para ulama dahulu mereka senantiasa membangun apa? Membangun taman-taman surga di dalam dada mereka. Para ulama dahulu mereka senantiasa membangun taman-taman surga di dalam kehidupan mereka. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, inna di dunia ya la jannatan. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk surga di dunia ini, maka dia sulit untuk masuk ke surga di akhirat. Apa maksud surga dunia yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah? Yakni surga keimanan. Surga ilmu dan keimanan. Karena apa? Keimanan ini, teman-teman, yang akan membawa kita menjadikan syarat seseorang masuk ke dalam surga akhirat. Orang kalau tidak memiliki keimanan di dunia, tidak masuk kepada keimanan Islam, tidak masuk ke dalam Islam dan tidak masuk kepada iman yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka kecil kemungkinan untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Taib, apalagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir sebenarnya adalah orang yang sangat gersang. Jiwa mereka kering keronta dari namanya apa? Dari namanya keimanan. Ya, karena mereka mustahil untuk masuk ke dalam surga. Nah, kita orang beriman harus memiliki surga ini, Pak. Surga yang pertama ini, yakni surga dunia. Apa itu surga dunia? Keimanan. Tidak surga dunia yang digambarkan oleh orang-orang pengikut syahwat, tidak ya. Orang kalau sudah ada kata surga dunia, apa yang dibayangkan, Pak? Apa yang dibayangkan? Pergi ke hiking kemana, ke Gunung Bromo, itu kan, pergi ke hotel-hotel, pergi ke tempat-tempat yang berbau maksiat, itu yang dikatakan surga dunia. Tidak, kita orang muslim memandang surga dunia itu ada. Apa itu? Surga yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga yang sebenarnya, di surga akhirat. Di mana surga ini, teman-teman, adalah milik orang muslim. Hanya orang muslim yang beriman, yang mengetahui ilmu agama yang akan memilikinya. Di mana dengan surga ini mereka akan menjadikan bahagia dan lapangnya kehidupan. Sampai-sampai ada seorang ulama dahulu yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ya, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya sesungguhnya kami memiliki sesungguhnya kami memiliki kebahagiaan, di mana kebahagiaan ini yang ada dalam hati kami, lau ya'rifu al-muluk au abna al-muluk lajalladuna bisuyuf. Andaikan para raja dan anak-anak raja, putra-putra mahkota raja mengetahui bagaimana minas sa'adah fi qulubina, dengan kebahagiaan yang ada dalam hati kami, maka mereka akan merebut kebahagiaan itu dengan apa? Dengan pedang. Dengan pedang. Kenapa demikian? Karena para ulama mereka menjadikan kebahagiaan hidup itu tolak ukurnya bukan materi dunia, tapi yang mereka jadikan tolak ukur adalah keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Taib. Ada juga dulu seorang ulama, saya lupa namanya, dia belajar ilmu agama
Sehingga kalau dahulu menuntut ilmu agama itu Pak harus berjalan jauh, tidak seperti kita sekarang. Kita belajar ilmu agama sekarang bisa jadi tempat majelis ilmu dekat yang kita kunjungi, atau bahkan bisa jadi dengan cara live mubashir ya, live mubashir. Kalau dulu tidak ada. Orang belajar ilmu agama itu harus berjalan, harus berupaya melakukan safar, rihlah di dalam menuntut ilmu dahulu. Jadi ada salah seorang ulama ya, kalau saya tidak keliru namanya Malik bin Adam ya, Al-Imam Malik bin Adam ya, di mana beliau ketika melewati sebuah sungai direndam, dia mengeluarkan roti yang kering dari dalam tasnya, dari dalam kantongnya sebagai bekal di dalam perjalanan. Kemudian roti yang kering itu otomatis keras, direndamkan di dalam air sungai, kemudian dia makan. Kemudian dia makan dan dia mengatakan ucapan yang sama, yakni kita adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kenapa? Kebahagiaan yang ada dalam hati kita tidak diketahui oleh para raja yang hidupnya dalam kemewahan. Andaikan para raja tahu bagaimana kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, maka mereka akan merebut kebahagiaan itu walaupun dengan cara pedang, dengan perang, dengan cara menghunus pedang. Artinya apa? Kebahagiaan yang dimiliki oleh para ulama kita dulu adalah kebahagiaan surga yang surga keimanan. Dan ini adalah modal untuk memasuki surga di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kita semua orang yang merindukan kehidupan akhirat dan meraih kebahagiaan dunia ini berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan kepadanya. Ada perkara di sini saya sebutkan di halaman 173 pernyataan daripada Imam Thauban bin Ibrahim rahimahullah. Beliau pernah berkata, wallahi ma tabatid dunya illa bidzikri. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan dunia ini, tidak ada kebaikan dunia ini kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala ini adalah kebahagiaan bagi orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hati mereka akan menjadi teduh dan tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innu al-qulub. Karena dengan mengingat Allah, dengan mentauhidkan Allah, dengan mengagungkan syariat agama Allah, maka hati seorang mukmin akan menjadi tenang. Ada ayat dalam Al-Quran juga di surat Al-Anfal. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka menjadi takut, menjadi bergetar. Ini ada dua ayat, teman-teman. Mungkin kalau kita lihat secara zahir kontradiktif. Ya kan, Pak? Satu ayat di surat Ar-Ra'd tadi mengatakan orang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Di surat Al-Anfal ayat 2, orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah kepada mereka, hati mereka bergetar, takut. Secara zahir kontradiktif, kan? Zahirnya kontradiktif. Tapi bagaimana kita mengumpulkan dua ayat ini? Gimana caranya? Ya. Bagi sebagian orang ini dianggap kontradiktif. Sebenarnya tidak. Ayat ini tidak kontradiktif. Ayat yang mengatakan orang beriman itu hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Apa maksudnya? yakni dia dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat ilmu yang ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingat tentang kehidupan akhirat, mengingat surga, ya, maka hati mereka menjadi tenang. Menjadi apa? Menjadi tenang. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat surat Al-Anfal, hati mereka menjadi getar dan takut. Apa maksudnya? Yakni takut kalau ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan apa tidak, Pak? Tidak bertentangan. Karena di satu sisi orang mukmin itu memiliki sifat tafaul. Artinya mereka memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain dia tidak bangga dengan amalannya. Ketaatan, kebaikan, ibadah yang mereka lakukan, mereka tidak merasa nyaman. Kenapa? Karena khawatir jangan-jangan ibadah saya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dua ayat ini tidak kontradiktif. Tidak kontradiktif. Yang asalnya seorang mukmin dengan mengingat Allah adalah hati mereka menjadi tenang. Oleh karena di sini Ibrahim bin Adam As-Sauban mengatakan sesungguhnya tidak ada kebaikan dunia kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tabatil akhirah illa bi'afwi, dan tidak ada kebaikan akhirat kecuali dengan kecuali dengan ampunan Allah, memperoleh maaf dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tabatil jannah illa bi ru'yati wajhil karim, dan tidak ada kebaikan surga
melebihi daripada apa? Memandang wajah Allah yang maha mulia. Artinya kebaikan surga, teman-teman. Maksudnya di sini, kebaikan surga itu dengan nikmat, dan nikmat yang paling puncak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan, ladzatul ilmi a'zamul ladzat. Sesungguhnya kelezatan ilmu agama merupakan kelezatan yang paling besar dan yang paling nikmat. Wal ladzatul lati tabqa ba'dal maut, dan kelezatan yang akan kekal setelah kematian. Yani orang-orang yang belajar ilmu agama, maka kelezatan itu akan terus menerus walaupun dia telah tiada, walaupun dia telah meninggal dunia. Wa tanfa'u fil akhirah hiya ladzatul ilmi billahi wal amalu lahu. Ya, wal amali lahu. Dan kelezatan nikmat yang akan bermanfaat adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan amal saleh untuk mewujudkan kebahagiaan di akhirat. Baik, berarti apa? Kebahagiaan itu adanya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kehidupan akhirat, sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin yang lebih mencintai akhirat daripada kecintaan kepada dunia, dan mencintai kematian daripada kecintaan kepada kehidupan. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan, teman-teman, tentang bekal. Apa bekal yang mesti kita persiapkan untuk menghadapi kematian, dan apa kiat-kiat yang bisa membuat meredam rasa takut kita kepada maut yang akan mendatangi setiap jiwa. Baik, demikian. Semoga bermanfaat untuk mukadimah bab yang kedua ini. Kalau ada diskusi, kami persilakan. Ada waktu? Masih ada waktu 4 menit. Silakan. Ada diskusi, Pak? Barangkali yang mau ditambahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan, Pak.